Deret berkala yaitu yang pertama, sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode waktu. Yang kedua, digunakan untuk meramalkan kondisi masa mendatang. Yang ketiga, dalam jangka pendek, kurang dari 1 tahun, atau jangka panjang lebih dari 3 tahun. Yang keempat, berguna untuk penyusunan rencana, perusahaan, dan negara. Deret berkala mempunyai 4 komponen. 1. Tren kecenderungan. 2. Variasi musim. 3. Variasi siklus. Yang keempat, variasi yang tidak tetap atau irregular variation. A. Tren. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus. Tren data berkala bisa berbentuk tren yang meningkat dan menurun secara mulus. Tren yang meningkat disebut tren positif, dan tren yang menurun disebut tren negatif. Tren menunjukkan perubahan waktu yang relatif panjang dan stabil. Kekuatan yang dapat mempengaruhi tren adalah perubahan populasi, harga, teknologi, dan produktivitas. Berikut contoh tren positif dan negatif. 1. Tren positif. Tren positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan atau Y meningkat dengan meningkatnya waktu atau X. Persamaan tren positif yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik 1 satuan, maka Y akan naik sebesar B satuan. Tren positif mempunyai slope atau gradien atau kemiringan garis yang positif yaitu dari bawah ke atas. Dapat dilihat dari grafik di bawah. Contoh tren positif. Jumlah pelanggan suatu perusahaan yang terus meningkat dari 40 pelanggan pada tahun 2000 menjadi 70 pelanggan pada tahun 2008. Dapat dilihat pada grafik di samping. Terlihat pada tahun 2000 sebanyak 40 pelanggan, kemudian pada tahun 2001 sebanyak 45 pelanggan, pada tahun 2002 sebanyak 50 pelanggan, sampai pada 2008 sebanyak 70 pelanggan. 2. Tren negatif. Tren negatif mempunyai kecenderungan nilai ramalan atau Y menurun dengan meningkatnya waktu atau X. Persamaan tren negatif yaitu Y sama dengan A dikurangi BX, di mana A konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik 1 satuan, maka Y akan turun sebesar B satuan. Tren negatif mempunyai slope atau gradien atau kemiringan garis yang negatif yaitu dari atas ke bawah. Dapat dilihat pada grafik di samping. Contoh tren negatif. Jumlah penjualan suatu perusahaan yang terus menurun dari 150 pelanggan pada tahun 2000 menjadi 70 pelanggan pada tahun 2008. Seperti pada grafik di samping dapat dilihat pada tahun 2000 ada sekitar 150 pelanggan, kemudian pada tahun 2001 menurun menjadi 140 pelanggan, pada tahun 2002 menurun menjadi 123 pelanggan, kemudian sampai pada tahun 2008 menurun menjadi 70 pelanggan. B. Metode analisis tren. Untuk melakukan peramalan dengan analisis tren, terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, metode semi rata-rata atau semi-average method. Kemudian yang kedua, metode kuadrat terkecil atau least square method. Kemudian yang ketiga, metode tren kuadratis atau quadratic trend method. Kemudian yang keempat, metode tren eksponensial atau exponential trend method. 1. Metode semi rata-rata atau semi-average method. Metode semi rata-rata membuat tren dengan cara mencari rata-rata kelompok data. Langkah-langkah dalam memperoleh garis tren dengan metode ini adalah A. Mengelompokkan data menjadi 2 bagian. Jika jumlah data ganjil, maka nilai yang di tengah dapat dihilangkan atau dihitung 2 kali, yaitu satu bagian menjadi kelompok pertama dan satu bagian menjadi kelompok kedua. B. Menghitung rata-rata hitung kelompok pertama, K1, dan kelompok kedua, K2. K1 diletakkan pada tahun pertengahan pada kelompok 1, dan K2 diletakkan pada tahun pertengahan pada kelompok 2.
Nilai K1 dan K2 merupakan nilai konstanta atau A, dan letak tahun merupakan tahun dasar. Nilai K1 dan K2 menjadi intercept pada persamaan trennya. C. Menghitung selisih K2 dikurangi K1. Apabila K2 dikurangi K1 lebih besar daripada 0, berarti trennya positif. Dan bila K2 dikurangi K1 lebih kecil daripada 0, maka trennya negatif. D. Nilai perubahan tren atau B diperoleh dengan cara B sama dengan K2 dikurangi K dibagi tahun dasar 2 dikurangi tahun dasar 1. E. Untuk mengetahui besarnya tren selanjutnya, tinggal memasukkan nilai X pada persamaan Y sama dengan A plus BX yang sudah ada. Contoh menghitung peramalan dengan analisis tren menggunakan metode semi rata-rata data genap kelompok genap. Seperti pada tabel di samping, ada dua kolom. Kolom pertama yaitu tahun dan kolom kedua yaitu bawang merah dalam ton. Jumlah seluruh data di atas yakni 12 data atau genap. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mengelompokkan data menjadi dua kelompok. Karena jumlah data genap langsung dibagi dua, yang masing-masing kelompok terdiri dari dua data atau genap. Yang kedua, menentukan periode dasar. Misalnya, diasumsikan periode dasar menggunakan tahun tengah data, tahun kelompok 1, sehingga periode dasar terletak antara tahun 2003 dan tahun 2004. Yang ketiga, menentukan angka tahun. Karena periode dasar berangkat tahun X sama dengan 0, dan terletak antara tahun 2003 dan 2004, maka angka tahun untuk tahun 2003 adalah negatif 1, dan angka tahun untuk 2004, 2005, 2006 berturut-turut adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. 4. Menentukan nilai semi total, yakni jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Yang kelima, menentukan semi average tiap kelompok data, yaitu dengan cara membagi semi total dengan banyak data dalam masing-masing kelompok, yaitu dibagi dengan 6. Yang keenam, menentukan tren awal tahun, yaitu dengan mengurangkan semi average kelompok 2 dengan semi average kelompok 1 dan membagi dengan banyak data, yaitu 6. Yang terakhir, dan untuk menentukan peramalan, gunakan rumus yang dijadikan kelompok 1. Selanjutnya, buat tabel berisi 7 kolom. Untuk kolom pertama berisi tahun, untuk kolom kedua berisi bawang merah sebanyak berapa ton, untuk kolom ketiga berisi kelompok yang dibagi menjadi kelompok 1 dan kelompok 2, yang tiap kelompoknya berisi 6. Kemudian kolom keempat yaitu X, cara mencarinya seperti yang ada pada slide sebelumnya. Kemudian kolom yang kelima yaitu semi total. Kemudian kolom yang keenam yaitu semi average. Kemudian kolom yang ketujuh yaitu tren awal tahun. Penyelesaian untuk kelompok 1 semi total sama dengan 861.150 ditambah 766.572 ditambah 762.795 ditambah 757.399 ditambah 732.609 ditambah 794.931. Hasilnya yaitu 4.675.456. Semi average sama dengan 4.675.456 dibagi 6. Hasilnya yaitu 779.242,6667. Untuk kelompok 2, semi total sama dengan 802.810 ditambah 853.615 ditambah 965.164 ditambah 1.048.934 ditambah 893.124 ditambah 964.221. Hasilnya yaitu 5.527.868. Semi average 5.527.868 dibagi 6. Hasilnya yaitu
921.311,3333. B sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi N sama dengan 921.311,3333 dikurangi 779.242,6667 dibagi 6 sama dengan 142.068,6666 dibagi 6 sama dengan 23.678,1111. Maka rumus peramalan yang digunakan yaitu Y sama dengan A plus B dikalikan X. Y sama dengan 779.242,6667 ditambah 23.678,1111 dikalikan X. Grafik produksi bawang merah di Indonesia tahun 2001 sampai tahun 2012. Misalkan untuk meramal pada tahun 2017, maka X sama dengan 27 dibagi 2 sama dengan 13,5. Y atau kecenderungan nilai ramalan tahun 2017 sama dengan A plus B dikalikan X sama dengan 779.242,6667 ditambah 23.678,1111 dikalikan 13,5 sama dengan 779.242,6667 ditambah 319.654,4999. Maka kecenderungan nilai ramalan atau Y tahun 2017 yaitu 1.098.897,167. Jadi dapat diramalkan untuk tahun 2017 produksi Indonesia terhadap bawang merah yaitu 1.098.897 ton. Dapat diramalkan juga untuk tahun berikutnya, yaitu tahun 2013 sama dengan 1.004.187 ton. Tahun 2014 1.027.862 ton. Tahun 2015 1.051.540 ton. Tahun 2016 1.075.219 ton. Dan tahun 2017 yaitu 1.098.897 ton. 2. Metode kuadrat terkecil. Tren dengan metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis. Rumus perhitungan metode kuadrat terkecil yaitu Y sama dengan A plus BX, B sama dengan N sigma X Y min sigma X Y, N sigma X 2 min dalam kurung sigma X kuadrat, A sama dengan sigma Y N min B sigma X N. Dalam hal ini Y adalah nilai dari ramalan dengan tren, A nilai tetap konstanta atau nilai Y pada X sama dengan 0, B kemiringan slope atau perubahan nilai Y dari waktu ke waktu, X periode waktu ke waktu. Contoh soal metode kuadrat terkecil. Gantiana persamaan tren linear jumlah karet ton yang dimuat di pelabuhan Tanjung Priok tahun 2010 sampai 2015. Untuk tabelnya bisa dilihat sendiri. Berdasarkan tabel tersebut, data tahun sebanyak 6 tahun sehingga diperoleh N sama dengan 6. Untuk N genap maka N sama dengan 2K. K sama dengan N per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3X setengah kali K plus 1 sama dengan X setengah 3 plus 1 sama dengan X setengah 3 plus kali 3 plus 4 sama dengan X 7 per 2 sama dengan X 3 setengah sama dengan 0. Jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan, di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif.
Artinya tahun dasar 0 terletak antara tahun ketiga dan keempat tahun 2012 dan tahun 2013, sehingga tidak terlihat di tabel tersebut untuk X0. Dengan data dari tabel tersebut diperoleh perhitungan A sama dengan dalam kurung SY per N sama dengan 71 per 6 sama dengan 11,83, B dalam kurung SY X per SX kuadrat sama dengan 11 per 70 sama dengan 0,16, sehingga diperoleh persamaan tren Y sama dengan A0 plus BX AY sama dengan 11,83 plus 0,16X. Jika ditanyakan tahun 2009 artinya X sama dengan min 7, maka diperoleh Y sama dengan 11,83 plus 0,16X sama dengan 11,83 plus 0,16 kali min 7 sama dengan 11,83 minus 1,12 sama dengan 10,71. Jika ditanyakan tahun 2017 artinya X sama dengan 9, maka diperoleh Y sama dengan 11,83 ditambah 0,16X sama dengan 11,83 plus 0,16 dikali 9 sama dengan 11,83 plus 1,44 sama dengan 13,7. Yang ketiga, metode tren kuadratis. Untuk tren yang sifatnya jangka pendek dan menengah, kemungkinan tren akan mengikuti pola linear. Namun demikian, dalam jangka panjang, pola bisa berubah tidak linear. Oleh sebab itu, apabila polanya tidak linear dan diduga dengan persamaan linear, hasil ramalannya akan berbeda atau tidak cocok. Salah satu metode yang tidak linear adalah metode kuadratis. Untuk rumusnya, Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, Y sama dengan nilai tren yang diproyeksikan ABC sama dengan konstanta atau nilai koefisien X waktu tahun. Bentuk kurva tren kuadratis. Untuk bentuk kurvanya bisa dilihat sendiri dari jumlah pelanggan dengan satuan jutaan dan tahun. Contoh soal tren kuadratis. Hasil penjualan suatu perusahaan selama 11 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Untuk tabelnya bisa dilihat sendiri dan di tahun penjualan X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, XY, X2, X pangkat 2Y. Bisa dilihat sendiri untuk tabel yang seperti itu. Lalu N sama dengan ganjil 2005, X sama dengan 0. Persamaan normal yang pertama, sigma XY sama dengan N kali A plus C sigma X kuadrat 13.219 sama dengan 11A plus 110C. 2 sigma XY sama dengan B sigma X kuadrat 12.091 sama dengan 110B. B sama dengan 109,92. Yang ketiga, sigma X kuadrat Y sama dengan A sigma X kuadrat plus C sigma X pangkat 4. 140.683 sama dengan 110A plus 1958C. Dari persamaan 1 dan 3 diperoleh 13.219 sama dengan 11A plus 110C dikali 10, 140.683 sama dengan 110A plus
1958 C dikali 1, hasilnya 132.190 sama dengan 110A plus 1100 C 140.683 sama dengan 110A plus 1958 C. Negatif 8.493 sama dengan negatif 858 C. C sama dengan 9,90. Dari persamaan 1 sama dengan 13.219 sama dengan 11A plus 110 C sama dengan 11A plus 110 dikali 9,90. 11A sama dengan 13.219 min 1089. 11A sama dengan 12.130. A sama dengan 1102,73. Jadi persamaan forecast-nya Y sama dengan 1102,73 plus 109,92x plus 9,90x kuadrat. X sama dengan 6. Y 2001 sama dengan 1102,73 plus 109,92 kali 6 9,90 dikali 6 kuadrat sama dengan 1102,73 plus 659,52 plus 356,4 sama dengan 2118,65. Yang keempat, metode tren eksponensial. Tren eksponensial adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Untuk rumusnya, Y sama dengan A dalam kurung 1 plus B pangkat X. Y sama dengan A dikali BX B pangkat X. Bentuk kurva tren eksponensial. Untuk bentuk kurvanya bisa dilihat sendiri dan dari jumlah pelanggan, satuan jutaan, dan tahunnya seperti itu. Contoh soal tren eksponensial. Suatu perusahaan mempunyai data penjualan sebagai berikut. Tabel tahun penjualan Y bisa dilihat sendiri. Tabelnya Y sama dengan penjualan unit dengan menggunakan tren eksponensial berapa proyeksi penjualan tahun 2001. Untuk tabelnya, tahun penjualan log Y x kuadrat x log Y ln Y x ln Y bisa dilihat sendiri. Untuk tabelnya seperti itu. Satu, log Y sama dengan log A plus X log B. Log A sama dengan sigma log Y per N sama dengan 19,5827 per 9 sama dengan 2,1758. Log B sama dengan sigma X sigma kali X log Y per sigma X kuadrat sama dengan 4,7564 per 60 sama dengan 0,0793. Jadi persamaan eksponensialnya log Y sama dengan log A plus X log B. Log Y sama dengan 2,1758 plus 0,0793 X. Peramalan tahun 2001 X sama dengan 5. Log Y 2001 sama dengan 2,1758 plus 0,0793 dikali 5
sama dengan 2,5723. Y 2001 sama dengan 373,51. Lalu yang kedua, Y sama dengan A1 plus B pangkat X ln Y sama dengan ln A plus X ln 1 plus B, sehingga A sama dengan anti in sigma ln Y per N. A sama dengan anti 1 N 45,0908 per 9. A sama dengan anti 1N 5,0101. A sama dengan 149,9197. Selanjutnya B anti ln sigma X ln Y per sigma X2 dikali 1. B sama dengan anti in 10,9512 per 60 di min 1. B sama dengan anti ln 0,1825 min 1. B sama dengan 1,2002, min 1 sama dengan 0,2002. Jadi persamaannya Y sama dengan A kali 1 plus B pangkat X. Y sama dengan 149,9197 dikali 1 plus 0,2002 pangkat X. Y sama dengan 149,9197 dikali 1,2002 pangkat X. Y 2001 sama dengan 149,9197 dikali 1,2002 pangkat 5. Y 2001 sama dengan 149,9197 kali 2,4904. Y 2001 sama dengan 373,36. Analisis variasi musim. Apabila tren berhubungan dengan jangka menengah dan panjang, maka variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Variasi musiman menjelaskan fluktuasi dalam satuan bulanan atau triwulan atau semester dalam satu tahun. Metode perhitungan untuk mengetahui variasi musim ada 3. Yang pertama, metode rata-rata sederhana. Yang kedua, metode rata-rata dengan tren. Dan ketiga, metode rasio rata-rata bergerak. Pertama, metode rata-rata sederhana. Metode ini mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musim hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai rata-ratanya saja. Dengan rumus, indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal kali 100 dibagi rata-rata total. Contoh, hitung indeks Fisher menggunakan data indeks last pay years dan indeks passage. Penyelesaian, diketahui indeks last pay years 224 dan indeks passage 245. Maka indeks Fisher sama dengan akar dari 244 dikali 245 sama dengan 244,5. Nilai indeks Fisher sebesar 2,445 menunjukkan bahwa selama tahun 2004 sampai 2006 harga telah meningkat 144,5% dari 244,5 kurangi 100. Nilai Fisher juga merupakan nilai tengah di antara indeks last payer dan indeks passage. 4. Hitunglah indeks Dropish apabila indeks last payers 244 dan indeks passage 245. Penyelesaian, indeks Dropish sama dengan indeks last payers
ditambah indeks Visage dibagi 2 sama dengan 244 ditambah 245 dibagi 2 sama dengan 244,5. Jawaban: indeks musiman per kuartal adalah pertama 28,50 dikali 100 dibagi 26,44 sama dengan 107,79. Kedua, 28,17 dikali 100 dibagi 26,44 sama dengan 106,54. Tiga, 21,67 kali 100 dibagi 26,44 sama dengan 81,96. Jika direncanakan panen padi tahun 2008 sebesar 120, maka rata-rata total setiap triwulan sama dengan 120 ton dibagi 3 sama dengan 40 ton. Yang kedua, metode rata-rata dengan tren, yaitu metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Indeks musim pada metode ini merupakan perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren harus diketahui lebih dulu. Rumus: indeks musim sama dengan nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Contoh metode rata-rata dengan tren. Bulan Januari, Y 88, Y aksen 97,41, perhitungan 88 dibagi 97,41 dikali 100, indeks musim 90,3. Februari, Y 82, Y aksen 97,09, perhitungan 82 dibagi 97,09 dikali 100, indeks musim 84,5. Bulan Maret, Y 106, Y aksen 96,77, perhitungan 106 dibagi 96,77 dikali 100, indeks musim 109,5. Begitu seterusnya hingga bulan Desember, bisa disimak dengan saksama dalam tabel. Yang ketiga, ada metode rasio rata-rata bergerak. Ratio to moving average method ini adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Untuk membuat rata-rata, tidak ada ketentuan beberapa periode atau N. Nilai N bisa 2, 3, 4, atau 12, tergantung pada kondisi pengaruh fluktuasi musiman. Rumus dari metode rasio rata-rata bergerak adalah indeks musim sama dengan nilai rasio kali faktor koreksi. Nilai rasio di sini adalah data asli atau data rata-rata yang bergerak. Faktor koreksi di sini yaitu 100 kali N atau jumlah rata-rata rasio selama N. Contoh, perusahaan PT ZZYY yang bergerak di bidang manufacturing ponsel ingin meramalkan penjualan ponsel untuk bulan April dan Mei dengan menggunakan data bulanan yang dimulai dari bulan Januari. Periode rata-rata bergeraknya adalah 3 bulan. Berikut ini adalah cara dan hasil perhitungannya. Bisa dilihat pada tabel, bulan Januari memiliki penjualan unit sebanyak 22.500, dan Februari 37.500, Maret 30.000, dan yang belum diketahui adalah April dan Mei. Untuk penyelesaiannya yaitu perkiraan penjualan untuk bulan April adalah moving average April sama dengan 22.500 ditambah 37.500 ditambah 30.000 dibagi 3, lalu totalnya ada 90.000, kemudian dibagi 3. Moving average April sama dengan 30.000. Jadi perkiraan penjualan ponsel pada bulan April adalah sekitar 30.000 unit. Kita dapat melanjutkan lagi untuk bulan Mei dengan menggunakan data perkiraan yang dihitung tersebut atau dengan menunggu hasil aktual pada bulan yang bersangkutan.
Misalnya data aktual pada bulan April yang didapat adalah 35.000 unit, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Moving average May sama dengan 37.500 ditambah 30.000 ditambah 35.000 dibagi 3. Lalu kemudian hasil penjumlahannya yaitu 102.500 dibagi 3. Moving average May sama dengan 34.167. Dengan perhitungan tersebut didapat bahwa perkiraan penjualan ponsel untuk Mei adalah sekitar 34.167 unit. Variasi siklus. Sejauh ini sudah dipelajari komponen deret berkala, yaitu T atau tren dan S atau varian musim. Dari 4 komponen deret berkala yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I, bagian ini akan mengkaji siklus atau C. Sedangkan siklus sendiri merupakan suatu perubahan atau gelombang naik dan turunnya suatu periode dan berulang pada periode lain. Singkatnya, variasi siklus sendiri adalah naik turunnya dalam jangka panjang, seperti grafik perkembangan penjualan mobil di samping. Rumus indeks siklus. Untuk mencari indeks siklus dapat dilihat komponen berkala adalah Y sama dengan T kali S kali C kali I. Apabila Y atau S dan T diketahui, maka CI dapat diperoleh dengan cara Y atau S sama dengan T kali C kali I, di mana T kali C kali I sama dengan menunjukkan data normal. Untuk memperoleh faktor siklus, maka unsur tren atau T dikeluarkan dari data nominal, sehingga faktor siklus menjadi CI sama dengan TCI per T. Contoh soal. Hitunglah indeks hitung dari data produksi padi di Indonesia untuk tahun 2008 sampai 2012. Dilihat pada tabel, tahun 2008, angka produksi menunjukkan 60,33, triwulan 1 28,12, triwulan 2 20,91, triwulan 3 11,29. Pada tahun 2009, angka produksi menunjukkan 64,40, triwulan 1 29,51, triwulan 2 22,46, triwulan 3 12,43, dan seterusnya. Langkah untuk menghitung indeks siklus. Mengetahui data asli atau Y, membuat nilai tren atau T, menghitung indeks musim atau S, menghitung nilai normal yaitu TCI sama dengan Y per S, menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren CI sama dengan CTI per T, mencari data siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada data CI. Penyelesaian selanjutnya. Kolom pertama ada kolom Y. Kolom Y ini merupakan data asli yang didapatkan dari tabel soal yang tadi. Dari data soal tadi dimasukkan ke dalam kolom Y. Yang selanjutnya ada kolom T. Kolom T ini harus dibuat tersendiri dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Setelah itu didapat persamaan. Persamaannya adalah Y aksen 21,97 min 0,06x. Nah, nanti persamaan itu dikalikan dengan X. X-nya adalah waktu dibalikan dengan X. Maka nanti hasilnya adalah 22,41 pada tahun 2008 triwulan 1, 22,34 pada triwulan 2,
dan 22,28 pada triwulan 3. Lalu yang selanjutnya ada TCI. TCI ini data normal, rumusnya Y per S, yang dilihat pada tahun 2008, triwulan 2, Y-nya adalah 20,91, S-nya adalah 104, maka tinggal dibagi saja 20,91 dibagi 104, hasilnya TCI 20,1. Lalu tahun 2008, triwulan 3, Y-nya 11,29, S-nya 55. Lalu ada CI atau faktor siklus, TCI per T. Sebelumnya kita tadi udah mencari TCI-nya. Hasil TCI-nya ini nanti dibagi dengan T. Lihat pada tahun 2008, pada triwulan 2, TCI-nya 20,1, T-nya 22,34. Langsung dibagi 20,1 dibagi 22,34. Hasilnya 90. Lalu yang terakhir kolom C. Kolom C ini menunjukkan indeks yang menyatakan adanya pengaruh siklus pada data produksi padi di Indonesia. Hasilnya itu 92 untuk tahun 2008 triwulan 3. Analisis gerak tak beraturan. Gerak tak beraturan atau irregular movement merupakan suatu perubahan, kenaikan, dan penurunan yang tidak beraturan baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Penyebab dari gerakan tak beraturan antara lain perang, krisis, dan bencana alam. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai tahun 1997 mencapai puncaknya pada tahun 1998. Inflasi mencapai 77% dari kisaran 10-15%. Suku bunga menembus angka 52% dari kisaran 10-12%. Krisis ini menyebabkan gerakan inflasi dan suku bunga menjadi tidak beraturan dan menjadi nilai yang sangat ekstrem. Berikut ini merupakan kurva inflasi dan BI rate pada tahun 2004 sampai 2012. Cara mencari indeks gerak tak beraturan atau IGTB. Pada bagian siklus, kita mendapatkan faktor siklus atau CI dan siklus atau C. Sehingga dari nilai keduanya, kita mendapatkan I sebagai indeks dari gerak tak beraturan. Y sama dengan T kali S kali C kali I. TCI sama dengan Y per S. CI sama dengan TCI per T. Jadi, rumus indeks gerak tak beraturan atau IGTB yaitu I sama dengan CI per C. Contoh, hitunglah indeks gerak tak beraturan dari data berikut. Pada tahun 2005, triwulan pertama jumlahnya 60, triwulan kedua jumlahnya 65, triwulan ketiga jumlahnya 70. Pada tahun 2006, triwulan pertama jumlahnya 75, triwulan kedua jumlahnya 78, triwulan ketiga jumlahnya 80. Dan yang terakhir pada tahun 2007, triwulan pertama jumlahnya 75, triwulan kedua jumlahnya 68, dan triwulan ketiga jumlahnya 70. Untuk penyelesaian, pertama-tama kita buat tabel terlebih dahulu. Isinya yaitu tahun, triwulan, Y, T, S, TCI, CI, C, dan I. Untuk kolom tahun, triwulan, dan Y diperoleh dari data yang sudah diketahui di soal. Lalu untuk kolom T sampai C dicari terlebih dahulu nilainya masing-masing menggunakan rumus yang sudah dijelaskan pada subbab materi sebelumnya, yaitu tentang analisis variasi siklus. Apabila nilai
dari kolom T sampai C sudah diketahui, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus indeks gerak tak beraturan. Pada tabel tersebut diketahui nilai CI pada tahun 2005 triwulan 3 yaitu 117,87, sedangkan nilai C-nya yaitu 117,75. Langsung saja, rumus I yaitu CI per C. CI-nya 117,87 per C-nya 117,75. Ketemu hasilnya 1,001. Lalu dikalikan 100, hasilnya adalah 100,10. 100,10 tersebut merupakan nilai dari indeks gerak tak beraturan. Untuk kolom berikutnya, caranya juga sama, yaitu CI per C.